Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya cuma share pengalaman aja, yang itu masih sedikit saya rasa. Mungkin saya berangkat dari visi sekolah, dari SDIT Al-Azhar, terwujudnya cendekiawan muslim yang kuat akidah, berakhlakul karimah, unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berwawasan global. Karena dari sini awal mula SD untuk bagaimana kita membimbing anak-anak. Oke, saya kembali lagi. Nah, dari visi tersebut ada program-program unggulannya. Salah satunya kami tenaga pendidik terus ditingkatkan kemampuannya. Ya, ini ada outbound, lalu pelatihan IT, coding, KKG. Kami terus KKG itu kelompok kerja guru. KKG ini baik di tingkat sekolah, antar sesama kami guru di sekolah, ataupun sesama Al-Azhar. Kebetulan di Jakarta ini Al-Azhar itu ada sekitar mungkin 20-an ya di Al-Azhar Jabodetabek. Itu memang dari Dirat Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar itu memfasilitasi kami untuk bertemu dan saling berdiskusi untuk pembelajaran dalam materi, baik kurikulum, pembuatan RPP dan lain-lain. Itu KKG gitu. Ya. Jadi itu tidak hanya dari tingkat sekolah, tapi memang yayasan, direktorat terutama pasti ikut campur tangan untuk pembinaan kami. Baik. Terus ada tadarus setiap pagi, lalu khotmul Quran ini terkait dengan pencapaian hafal juz 30 dan Raisa sudah dapat piagam ya. Waktu itu ikut wisuda tahfiz tahun lalu 2018. Alhamdulillah. Ya, hafal juz 30, alhamdulillah. Dan sholat berjamaah, termasuk sholat duha, ya, gitu. Ini salah satu upaya untuk peningkatan akhlakul karimahnya mereka di samping akademiknya mereka ya. Ya. Ibu Nariman, mohon izin sebentar, ini slide-nya tidak bisa dirubah karena mungkin belum di enable ya Bu ya? Enable editing coba, karena ini hanya tampilan depan aja terus. Di tampilan di ininya ya, tunggu ya, saya stop share di dulu. kita. Kalau dari share, kan saya share screen nih, screen saya juga kelihatannya nggak berubah kah? Nggak berubah ya? Atau host bisa bantu host? Biar nanti Bapak Ibu bisa melihat pergantian slide-nya. Lanjut saja Bu. Gimana? Jadi coba dilanjut saja dulu. Sambil ya. Oke. Kelihatan nggak Bu Meli? Sekarang yang terlihat apa Bu Meli? Masih judul sih, kiat-kiat mencetak murid berprestasi. Gitu ya. Coba di yang peserta lain apakah juga sama? Karena di saya share screen-nya udah berjalan. Udah berubah ya? Oh iya, ini ada QA juga, screen belum berubah. Belum berubah Mbak. Ya, ya. Belum ya. Teman-teman panelis mungkin bisa bantu dari kita saja di share screen-nya. Dari saya aja mendingan kalau enggak. Oh, dari Ibu. Oh, baik. Izin. Silakan Mbak Romi. Ya, Bu Nariman mungkin pas buka itu di enable editing dulu, Bu. Oh, gitu. Oke, tunggu ya. Nah, biar terlihat maksudnya nanti oleh Bapak Ibu peserta ya. Ya. Belum berubah ya. Siap. Berubah, Bu. Silakan. Sudah ya? Ya. Ya. Oke. Ya. Sudah? Ya. Ini tadi visi sekolah. Udah berubah ya? Sudah. Siap. Oke, iya. Ini berangkat dari sini, ini visi SDI Al-Azhar 1 Kebayoran Baru. Iya, berangkat dari sini ada program-program unggulan dari sekolah. Ini pembinaan kami.
outbound, pelatihan IT, dan kelompok kerja guru. Itu kami di tingkat sekolah dan di tingkat yayasan ya, ketemu antar guru-guru Al-Azhar se-Jabotabek. Dan kalau ketika acara besar bahkan dari luar Jawa, se-Indonesia pun ikut hadir kadang-kadang. Ini tadarus pagi kami setiap pagi-pagi. Bukan file, ada gambar file itu kan. Baca lagi. Iya. Dan hafalan Quran. Lalu setiap tahun ada acara Khatmul Quran untuk anak-anak kelas 6. Khatam juz 30. Nah, ke Alpanelis. Anak-anak didampingi orang tua. Nah, ini yang sebelah kiri gambar baru aja Khatmul Qurannya angkatannya Raisa ini. Kami melalui virtual. Yang sebelah kanan saat sebelum pandemi. Itu harusnya kami kumpul semua di masjid gitu. Tapi ketika pandemi akhirnya secara virtual dari rumah masing-masing. Iya. Gitu. Udah. Nah, terus terkait pembinaan siswa berprestasi di sekolah kami bermula dari KIM. KIM ini kelompok ilmiah murid. Jadi ada seleksi, lalu kami akan pilih dari hasil seleksi itu 3 anak per kelas, karena satu paralel itu ada 5 kelas, jadi setiap satu paralel terkumpul 15 anak dalam satu tingkatan kelas. Itu dimulai dari kelas 3. Lalu kami akan pembinaan setiap seminggu sekali untuk anak-anak ini untuk diikutkan lomba baik tingkat sekolah maupun sampai nasional. Nah, dari anak-anak KIM ini kami akan berlanjut ke pembinaan OSN. Nah, jadi ketika kami mencari bibit-bibit prestasi untuk kami latih OSN, kami ambilnya anak KIM. Gitu. Jadi sudah bukan dari kelas lagi, tapi anak-anak KIM yang kami seleksikan lagi. Jadi Raisa ini anak KIM yang lolos lagi seleksi di antara anak-anak KIM yang lain. Gitu. Setelah kami sudah dapat hasil seleksi, maka 3 anak biasanya yang kami ambil, yang kami latih untuk 3 anak ini saling berkolaborasi, saling berkompetisi antara mereka bertiga untuk kami latih. Nah, ini yang penting di sini adalah komitmen dengan orang tua, karena keberhasilan ini pasti campur tangan orang tua, dukungannya orang tua, termasuk Raisa. Raisa ini salah satu yang orang tuanya support abis. Ya, subhanallah. Selain dari Raisanya yang memang mau tekun dan mau dilatih, karena proses pembinaan ini pasti lelah. Kami ambil anak-anak dari kelas, harusnya mereka belajar, kadang mereka sama temannya tapi harus kami ambil gitu ya. Mereka di luar waktu belajarnya ada belajar tambahan gitu. Jadi ini memang anaknya memang harus punya ketahanan mental, ketahanan fisik gitu. Dan ini butuh banget dukungannya orang tua untuk menjaga mood mereka. Iya, gitu. Nah, setelah itu kami akan mengadakan pembinaan intensif. Ada tim pembina dari tim pembina KIM, lalu kami juga undang pelatih luar, dan Direktorat YPI juga memfasilitasi dengan Camp OSN itu untuk Al-Azhar se-Indonesia. Jadi kami nanti akan berkumpul, bertemu juga dengan teman-teman yang guru-gurunya juga yang sedang berjuang membina, dan anaknya juga ketemu sama teman-teman mereka dari Al-Azhar lain gitu. Ini luar biasa. Ya, 2 tahun sebelum Raisa ada Alia Pramesti juga OSN dan IMSO dapat, dan alhamdulillah Raisa juga OSN nasional sampai IMSO. Iya. Lalu ada satu lagi yang mau saya jelaskan mungkin di program sekolah, itu web digital. Iya, ini web digital ini
apa namanya, kalau di SDI Alpus mulai kelas 4 mereka sudah mulai digital classroom. Ya, jadi mulai kelas 4 itu ini sudah dimulai tahun ini memasuki tahun keempat. Jadi ya dimulai dari kelas 4, lalu kelas 5 sampai kelas 6. Nah, jadi alhamdulillah untuk yang kelas 4, kelas 5, kelas 6 ketika masa pandemi dan mereka harus belajar dari rumah, itu anak-anak nggak kaget karena kami punya fasilitas ini. Gitu. Iya, jadi sudah terbiasa ya. Kita nggak pakai Google Classroom karena kita punya fasilitas ini. Anak-anak, setiap anak juga sudah punya akunnya masing-masing. Jadi mereka cuma tinggal masuk ke akunnya mereka, terus tinggal dilihat tes-tesnya. Dan ini saya kasih lihat salah satu soal yang kami buat. Ini ulangan. Jadi anak setelah anak masuk, anak pilih ulangannya, kami kasih password. Lalu di sampingnya ada tanda yang misalkan mereka kalau sudah selesai maka akan ke checklist nomor 1, nomor 2 seperti itu. Sampai mereka sudah siap untuk submit. Jadi sudah terbiasa ya Bu ya. Iya, iya. Akhirnya tapi kan memang kemarin ketika pandemi kelas 1, 2, 3 pun akhirnya dituntut ya Bu. Iya, betul. Akhirnya kelas 1, 2, 3 pun dituntut, dan tahun ini kami juga, jadi kan anak kelas 3 nih mau naik kelas 4 nih. Nah, ini baru memulai digital classroom, tapi mereka sudah lumayan terbiasa dengan sebelumnya masa pandemi 3 bulan kemarin. Iya. Nah, itu aja mungkin tidak banyak dari saya. Mudah-mudahan para peserta juga bisa ambil dari para siswa ya. Sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Senang sekaligus deg-degan bisa gabung di sini. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memperkenalkan saya terlebih dahulu. Jadi hari ini saya mau sharing pengalaman belajar sebagai juara OSN Science dan tim IMSO Kemdikbud ke Hanoi tahun 2019 lalu. Nama lengkap saya Raisya Putri Aulia. Saya dari SD Islam Al-Azhar 1 Kebayoran Baru, Jakarta. Bisa tolong di next slide? Jadi saya mau memperkenalkan diri saya lebih jauh lagi. Jadi selain prestasi di bidang IPA, saya juga memiliki prestasi di bidang matematika dalam lomba matematika di tingkat nasional dan di tingkat internasional. Saya juga menyukai seni dan alhamdulillah ini bisa membawa beberapa prestasi seperti prestasi dalam bidang paduan suara. Dan saya juga pernah mengikuti tim misi budaya yang menari ke Jerman dan ke Perancis. Saya juga pernah terlibat dalam kondisi dalam program tutor sebaya dari Kemdikbud, di mana saya diminta untuk mengajar anak-anak di sekolah sekitar area Kebayoran Baru. Salah satu pengalaman yang menarik juga saat saya terpilih di program Kemdikbud dalam kegiatan Junior Ambassador ASEAN Pacific Children Conference di Fukuoka, Jepang tahun 2019 lalu. Jadi acara ini itu acara konferensi anak-anak sedunia dari kurang lebih 40 negara. Next slide please. Tolong next slide kita. Jadi ada banyak pihak yang terlibat dalam kesuksesan saya selama ini, khususnya saat perjalanan saya menjadi juara OSN. Gambar di slide ini akan merangkum semua pihak yang sudah bekerja sama dalam keberhasilan saya menjadi juara OSN. Yang pertama tentu saja ayah dan bunda saya. Selain doa restu dari mereka, mereka juga merupakan supporter terbesar saya yang selalu mendampingi tidak hanya saat lomba, namun juga pada saat persiapan lomba. Yang kedua, ada peran sekolah tentu juga sangat besar. Dari sekolahlah semua kesuksesan ini berawal. Sekolah yang melakukan pembinaan sejak lama, bahkan sejak saya duduk di bangku kelas 4 SD. Saya terlibat
dalam kelompok belajar sains atau KIM IPA yang dibimbing langsung oleh guru IPA di sekolah, dan juga sudah mulai berlatih dengan soal-soal Olimpiade. Yang ketiga, ada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Saat saya terpilih menjadi salah satu anak yang akan mewakili Provinsi DKI ke tingkat nasional, kami anak dari DKI Jakarta juga difasilitasi dengan pembinaan dari tim pelatih Olimpiade Nasional, dan ini juga memberikan manfaat yang besar bagi saya ke depannya. Kerjasama yang baik dari saya dan orang tua, Sekolah SD Islam Al-Azhar 1, dan Dinas Pendidikan DKI telah melancarkan semua persiapan saya dalam menghadapi lomba OSN tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Karena akhirnya, alhamdulillah saya terpilih menjadi satu dari 12 anak sains SD yang mewakili Indonesia di Olimpiade Internasional di Hanoi bulan Desember tahun lalu. Next slide please. Memang semua prestasi tidak datang dengan tiba-tiba. Namun hasil tekad kuat dan kerja keras saya dengan dibantu oleh pihak-pihak yang saya sebutkan tadi. Di sekolah saya melewati proses pemilihan yang ketat, dan juga ada pembinaan rutin dari sekolah yang menjadi awal dari kesuksesan saya ini semua. Sekolah membuat jadwal rutin pelatihan yang tidak hanya dibimbing oleh guru sekolah, namun juga mengundang pelatih dari luar yang sangat kompeten dalam mengerjakan soal-soal Olimpiade. Menjelang perlombaan, pembinaan biasanya akan dibuat lebih sering. Dengan dukungan sekolah pun, saya bergabung dengan komunitas Olimpiade Klinik Pendidikan MIPA yang memberikan saya kesempatan untuk berlatih lebih banyak lagi dan berkenalan dengan teman-teman yang memiliki cita-cita yang sama seperti saya, yaitu menjadi juara Olimpiade. Sekolah pun banyak memberikan kepada saya kemudahan untuk bisa mengejar ketinggalan saya dalam pelajaran sekolah karena kesibukan mengikuti persiapan lomba di luar. Dan ini yang tidak kalah pentingnya, menjelang keberangkatan kami ke tingkat nasional, Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga menyiapkan beberapa persiapan untuk kami dalam beberapa tahap pelatihan, yang dimana tahap akhirnya adalah karantina selama 1 minggu. Selama pembinaan ini, kami diajarkan tidak hanya soal latihan Olimpiade, namun juga membiasakan diri dengan eksperimen sains dan kedisiplinan yang menjadi model untuk berhasil di tingkat nasional. Nah, pembinaan dari sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI menjadi tambahan di samping usaha utama yang harus saya lakukan, yaitu dengan belajar mandiri di rumah, tidak hanya dari buku, namun juga dari online learning lewat internet, seperti misalnya Google dan YouTube. Next slide, please. Next slide, please. Berikut ini saya akan menampilkan beberapa tips belajar yang telah saya praktikkan selama ini, yang semoga dapat berguna bagi teman-teman yang lain juga. Yang pertama, tentunya kita harus mempersiapkan diri secara maksimal, yang meliputi perencanaan belajar yang baik dan disiplin serta tekun melaksanakan itu semua. Kita juga harus tetap fokus pada tujuan utama kita. Dengan rencana belajar seperti ini juga bisa dibantu oleh ayah dan bunda yang ada di rumah, dan juga bisa didiskusikan dengan guru-guru yang ada di sekolah. Kedua, belajar itu bisa dari mana saja dan kapan saja. Yang paling utama selama ini tentu dari guru di sekolah, namun juga bisa dari pelatih atau bergabung dengan komunitas Olimpiade. Dengan bergabung dengan komunitas seperti ini, akan ada banyak yang membantu kita untuk melakukan persiapan yang lebih baik lagi. Seperti saya yang bergabung dengan Klinik Pendidikan MIPA, yang membuat motivasi kita terus terjaga, karena dapat terus belajar dari guru-guru Olimpiade, dan juga bisa bergaul dengan teman-teman yang juga ingin menjadi juara Olimpiade. Belajar dari guru-guru di luar tentu saja tidak cukup, namun juga harus ditambah dengan belajar sendiri di rumah.
dan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun lewat media online atau internet. Seperti halnya di YouTube, banyak dijumpai tutorial-tutorial tentang sains yang belajarnya bisa lebih mudah dan juga lebih menarik karena menggunakan video. Bahkan pembelajaran ini pun dapat dilakukan dengan santai lewat HP jika anaknya suka bermain gadget. Yang terakhir, kita juga jangan lupa untuk berdoa dan memasrahkan semua usaha terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next slide, please. Itu tadi cerita saya tentang bagaimana menjadi juara OSN. Dan sekarang dengan kondisi pandemi seperti ini, di mana kita tidak bisa kemana-mana, bahkan kita tidak bisa ke sekolah ya. Jadi saya ingin membagikan sedikit pengalaman saya selama 4 bulan pandemi ini berlangsung. Yang pertama, kita pastinya harus mengikuti anjuran pemerintah untuk stay at home. Namun stay at home ini tidak menghentikan saya untuk dapat terus belajar, melakukan hal-hal positif seperti mengajar ilmu saya ke adik di rumah, dan meningkatkan ibadah seperti khatam Quran. Yang kedua, walaupun saya tidak boleh ke sekolah, namun proses belajar mengajar masih tetap berlangsung selama ini melewati online. Alhamdulillah sejak kelas 4 saya sudah terbiasa dengan digital classroom di SD Islam Al-Azhar 1. Sehingga saat pandemi ini persiapan ujian sekolah tetap dilakukan dengan tryout yang dilakukan secara online. Semua ujian-ujian termasuk ujian sekolah dan ujian praktik pun juga dilakukan secara online. Bahkan selama belajar online ini banyak hal yang dapat saya pelajari dan yang saya tetapi tidak saya dapatkan saat pembelajaran tatap muka langsung. Misalnya dengan tugas-tugas proyek yang diberikan oleh guru untuk melakukan sesuatu eksperimen sendiri di rumah, lalu melaporkan dan mempresentasikan hasilnya lewat rekaman video yang harus diupload secara online. Ini juga memberikan saya ilmu baru untuk belajar IT saat proses produksi dan editing videonya. Jadi dalam proyek pembelajaran sains, saya juga belajar presentasi yang benar sekaligus belajar IT. Terakhir, dalam kondisi seperti ini pun, alhamdulillah saya dapat terus bisa mencetak prestasi seperti lulus dengan baik, wisuda secara drive-thru dan online, mendapatkan nilai ijazah tertinggi, nilai ujian praktek tertinggi, dan ujian sekolah saya. Next slide, please. Sekarang saya ingin menyampaikan 2 kalimat terakhir sebagai penutup dari presentasi saya. Yang pertama, prestasi yang tinggi tentu harus diimbangi dengan kerja keras dan dukungan yang baik dari semua pihak, dalam hal ini orang tua, sekolah, dan pemerintah dinas pendidikan. Hari ini saya bisa sharing pengalaman saya di sini karena orang tua dan sekolah saya memberikan dukungan yang penuh. Saya tidak mungkin menjadi juara OSN kalau pemerintah tidak membuat event perlombaan seperti OSN ini. Jadi semuanya harus terlibat dan bekerja sama. Kedua, saya juga sudah membuktikan bahwa kondisi stay at home ini tidak menghentikan saya untuk dapat terus berprestasi secara maksimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ramadhani. Saya sekarang siswa kelas 10 SMA Taruna Nusantara Magelang. Di sini saya sebagai peraih medali emas OSN IPS jenjang SMP tahun 2019. Dulu saat meraih medali emas saya masih duduk di kelas 8 SMP di SMP Negeri 1 Wonosobo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya bagaimana cara saya belajar sampai sukses meraih medali di OSN. Next slide ya. Next slide ya.
cara belajar saya secara umum. Pertama, hal yang paling penting menurut saya dalam belajar itu adalah niat dan semangat. Karena kalau udah ada niat dan semangat yang sungguh-sungguh, pasti akan enjoy dalam belajar, lebih fokus dan nggak mudah terganggu. Cara membangkitkan niat dan semangat itu saya berpikir bahwa belajar itu adalah suatu kebutuhan, bukan hanya kewajiban. Yang kedua, harus fokus pada tujuan. Kita sebagai pelajar berkewajiban untuk belajar kan. Nah, belajar itu bertujuan untuk tujuan dari belajar supaya kita nanti dapat meraih cita-cita lah. Tujuan itu menjadi pedoman saya dalam belajar. Terus yang ketiga adalah menjaga kebugaran tubuh. Jadi saya berusaha kalau belajar itu dalam keadaan tubuh yang fit, nggak terlalu capek atau tidak terlalu ngantuk. Jadi biasanya kalau pulang sekolah, saya pasti istirahat dulu. Kalau misalnya terlalu capek itu, biasanya tidurnya tidur lebih awal, terus bangun pagi kita belajar. Yang keempat, kalau belajar itu harus mencari tempat dan suasana yang nyaman. Kalau saya lebih suka belajar di tempat yang sepi, terus tidak berisik. Tempatnya juga bersih, rapi, dan perlu adanya penerangan yang cukup supaya tidak cepat lelah, tidak cepat ngantuk. Terus yang kelima, sebelum belajar itu perlu menyiapkan perlengkapan belajar. Itu saya lakukan supaya nanti saat belajar tidak kehabisan waktu untuk mencari perlengkapan seperti buku, ballpoint ataupun tip X, dan yang paling penting adalah supaya fokus yang kita bangun sejak awal belajar itu tidak terpecah. Yang keenam adalah belajar diselingi istirahat. Biasanya saya belajar 30 atau 40 menit terus istirahat 5 atau 10 menit untuk ngemil atau saya nonton TV. Nah, setelah selesai belajar itu baru saya setelah selesai menyelesaikan target belajar di hari itu, saya istirahat. Yang ketujuh, membantu teman dalam belajar. Jika ada teman saya yang bertanya soal mata pelajaran yang belum dipahami kepada saya, sebisa mungkin saya bantu. Nah, hal itu kan bermanfaat bagi saya karena saya bisa mereview kembali pelajaran dan mengecek pemahaman saya tentang pelajaran tersebut. Selain itu, kadang ada pertanyaan teman yang nggak bisa saya jawab, terus jadi bahan pembelajaran baru buat saya. Yang kedelapan adalah bersosialisasi. Kita nggak boleh terus belajar tapi nggak pernah bersosialisasi atau berteman. Dipersosialisasikan perlu untuk sebagai media refreshing dan juga sebagai sumber informasi kita apa yang terjadi di lingkungan. Next slide. Teknik kedua adalah teknik khusus dalam belajar. Kalau saya suka belajar dengan cara membaca. Dengan membaca saya dapat menambah wawasan saya, juga meningkatkan kemampuan literasi saya dalam memahami suatu materi. Yang kedua adalah belajar dari berbagai sumber. Selain belajar dari buku-buku yang telah diberikan oleh sekolah, saya juga suka mencari tambahan pelajaran dari internet atau buku-buku penunjang lain yang berhubungan dengan materi pelajaran. Misalnya kalau belajar bahasa Indonesia sambil baca-baca EBI terus kamus gitu. Yang ketiga adalah mengulang pelajaran dan mengerjakan PR sesegera mungkin. Jadi sebisa mungkin setelah pulang sekolah saya pasti mengulang pelajaran yang diajarkan di sekolah supaya tidak lupa dan lebih cepat paham. Lalu kalau ada PR, saya pasti mengerjakan sesegera mungkin supaya nggak tertumpuk. Kalau PR-nya sudah numpuk, pasti ngerjakannya itu terburu-buru dan hasilnya nggak maksimal. Yang kelima, saya menghindari sistem kebut semalam. Caranya dengan nyicil pelajaran. Jadi kalau udah mau penilaian akhir 2 minggu sebelumnya itu saya mulai setiap hari belajar 1 bab setiap pelajaran. Jadi kalau malam mau ujian tinggal ngulang dan waktunya juga lebih cepat. Yang ketujuh, banyak latihan soal.
Jadi saya sering latihan soal cari-cari di internet atau beli buku latihan soal supaya lebih banyak memahami model-model soal, dan juga kadang di soal kan ada materi, ada pertanyaan yang nggak bisa kita jawab, terus itu jadi tambahan belajar buat saya. Next, cerita pengalaman saya mengikuti OSN. Jadi di sekolah saya, SMP Negeri 1 Wonosobo, OSN itu merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler. Jadi pembinaan itu sudah dilakukan sejak kelas 7. Dulu saya memilih OSN IPS karena penasaran. Saya milih OSN IPS karena awalnya karena penasaran, kan di SD itu nggak ada OSN IPS, adanya OSN IPA, matematika, dan kita lebih fokus untuk mempelajari pelajaran untuk UN seperti IPA, matematika, dan bahasa Indonesia. Jadi di sekolah itu dilakukan pembinaan oleh guru pembimbing OSN 1 kali setiap minggu. Selain itu, sekolah juga mengadakan bimbingan oleh dosen. 1 tahun diadakan 4 kali pertemuan bimbingan dengan dosen. Kalau IPS itu kan ada 4 pembagian materi: sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah. Jadi setiap pertemuan itu kita belajar dengan dosen yang berbeda dan materinya juga berbeda. Untuk memilih wakil dari sekolah ke OSN tingkat kabupaten kan dilaksanakan seleksi internal sekolah. Seleksi ini dilaksanakan 4 kali. Jadi nanti peserta dengan rata-rata tertinggi dipilih untuk wakil sekolah. Sebelum saya mengikuti OSN yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, saya pernah mengikuti beberapa kali lomba pra-OSN. Yang pertama adalah lomba OSN yang diadakan oleh sekolah-sekolah rujukan Sekarisidenan Tedu. Pada waktu itu lombanya bentuk regu, jadi ada 3 orang setiap tim dan tim saya mendapatkan juara 1. Setelah itu saya mengikuti lomba OSN yang diadakan oleh MGMT Kabupaten Wonosobo. Saat itu juga saya dapat juara 1. Setelah terpilih menjadi wakil sekolah itu, pembimbingannya jadi lebih intensif, diadakan setiap hari setiap pulang sekolah, terutama mendekati lomba OSN kabupaten, terus kabupaten. Jadi di kabupaten itu saya dapat juara 1, maju menjadi perwakilan Kabupaten Wonosobo untuk maju ke tingkat provinsi. Di tingkat provinsi saya juga di tingkat provinsi kan dipilih 8 orang untuk maju ke tingkat nasional, 5 orang passing grade dan 3 orang perwakilan provinsi. Passing grade itu yang peserta yang nilainya di atas batas minimum. Saya terpilih jadi salah satu passing grade. Untuk mempersiapkan OSN tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah mengadakan pembinaan atau training center. Training centernya itu dilaksanakan 2 kali, setiap pertemuan 4 hari. Setelah training center yang kedua, saya berangkat ke Jogja untuk Olimpiade Sains OSN tingkat nasional dan alhamdulillah saya dapat medali emas. Next slide. Alhamdulillah. Oke. Setelah saya mendapatkan medali emas itu, saya dapat penghargaan dari berbagai pihak dari sekolah, dinas Dikpora Kabupaten, Bupati, Gubernur, dan Kemendikbud. Bentuk penghargaannya berupa perhatian, ucapan terima kasih dari teman-teman, guru-guru, dan berbagai pihak. Pada saat itu saya juga mendapatkan kesempatan diundang oleh DPRD Kabupaten Wonosobo menyaksikan sidang paripurna DPRD, menyaksikan pidato presiden tentang penutupan nota keuangan. Saya juga diundang oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti upacara Hari Guru tingkat provinsi di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, bentuk penghargaannya juga berupa piagam dari
pemerintah kabupaten, provinsi, dan nasional. Selain itu juga saya dapat reward berupa uang dari berbagai pihak. Next slide. Next slide. Terima kasih. Nah, dari cerita saya tadi, saya punya beberapa kesimpulan. Yang pertama, dalam belajar itu diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, niat yang tulus, serta fokus pada tujuan. Yang kedua, untuk sukses juga kita perlu teknik-teknik khusus yang pastinya disesuaikan dengan kemampuan kita. Yang ketiga, untuk berhasil meraih prestasi diperlukan usaha bertahap, terus-menerus, dan tidak mengenal putus asa. Yang keempat, hasil jerih payah kita, prestasi kita itu ternyata tidak hanya membanggakan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang banyak, bagi pihak-pihak lain. Sekian cerita dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.